Jadi ceritanya ini beberapa hari yang lalu viral sebuah video dari seorang pendaki yang mana dia ini melakukan pendakian bersama teman-temannya di salah satu gunung di Jawa Barat. Kemudian videonya ini diupload di Instagram. Apakah yang membuat viral video tersebut? Jadi video yang berdurasi kurang lebih sekitar 1 menit lebih ini menunjukkan kronologi di mana segerombolan anak muda ini kehujanan saat naik gunung. Kemudian mereka ini membuat bivak sementara sambil menunggu hujannya reda. Setelah hujan reda, di dalam video ini terlihat ada beberapa pendaki yang sudah membuat tenda ya. Nah, setelah membuat tenda berdiri, kemudian hujan reda. Di sini dia menunjukkan sebuah rekaman ada sebuah tangisan dari seorang wanita. Untuk suara tangisannya ini real banget. Karena benar-benar suara tangisan. Coba si Abu temu headlamp gitu. Oh, Terus sih gini mah. Kayak pan HP bos. play sih cara. Flashit paling jatuh hujan. Ih, boleh nih. Oke. Nyali. Dan video ini viralnya ada di channel YouTube Tribun Timur. Penontonnya ini sudah hampir 1 juta. Di dalam video tersebut tertulis, nyampe jam 10 malam, langsung pasang tenda. Terus lanjut ngopi sebentar dan lanjut istirahat karena mau ngejar summit. Jadi kronologinya dalam video ini adalah sekitar jam 10 malam mereka ini sampai di sebuah gunung, tapi belum sampai di puncak. Kemudian di situ dia kehujanan. Bikin bivak buat istirahat, sekitar jam 10 malam dia bikin tenda, kemudian ngopi bentar dilanjut istirahat. Kemudian di sini ada tulisan lagi, jam 2 subuh kebangun karena suara cewek nangis. Jam 2 subuh, jam 2 subuh. Jadi jam 2 subuh kebangun karena ada suara cewek nangis. Selanjutnya kita semua nyari suaranya dari mana. Jadi jam 2 subuh ini tadi setelah mendengar suara tangisan dari seorang cewek, mereka ini mencari sumber suaranya ini dari mana. Sebenarnya pertama dengar suara nangis ini tuh sekitar jam 2 malam. Dari situ kita belum berani keluar tenda karena takut juga. Jadi untuk tag yang pertama ini tadi katanya jam 2 subuh kebangun karena suara cewek nangis. Kemudian kita semua nyari suaranya dari mana. Nah, selanjutnya ada tulisan lagi yang baru saja saya baca bahwa sebenarnya pertama dengar suara nangis ini tuh sekitar jam 2. Dari situ kita belum berani keluar tenda karena takut juga. Dari 2 tag yang tertulis dalam video ini sudah ada 2 kalimat yang kayaknya kurang nyambung, kurang sinkron. Karena jelas pertama katanya jam 2 subuh dia mendengar suara kemudian nyari sumbernya. Dilanjutkan lagi, ada tulisannya lagi, sebenarnya sih jam 2 kita udah dengar tapi belum berani keluar tenda karena rasa takut. Ini yang benar, yang mana nggak tahu. Ayalah salah. Ayalah salah. Dan ini video kita ketika keluar tenda sekitar menjelang azan subuh. Karena antara penasaran dan kasihan suara nangisnya makin kenceng. Oke, jadi saat azan subuh mereka ini keluar. Tapi kalau dilihat dari suara azan di dalam video ini, kayaknya azan mereka sendiri ya. Karena memang suaranya bukan suara audio dari sebuah speaker masjid ataupun musola.
Kalau menurut saya, suara azan ini salah satu dari sekumpulan para pendaki ini yang azan di tempat itu juga. Sekilas kalau kita melihat video ini kayaknya memang real ya. Pertama, karena kejadiannya ini berada di hutan, di gunung. Kemudian yang kedua, ini malam hari. Ditambah lagi, diperkuat dengan adanya beberapa pendaki yang sibuk nyari di sekitar tenda area tersebut. Ini kayaknya emang real sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini kayaknya hoax. Kenapa saya berani bilang hoax? Karena gini, di dalam video ini yang versi fullnya, ini ada tulisan part ketiga. Jadi lanjut part ketiga. Kalau memang ini adalah sebuah kejadian yang direkam tanpa sengaja, kenapa harus dibagi untuk lari ke part 3? Sehingga orang tidak penasaran dan tidak bertanya-tanya. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya pertama kali nonton video ini ada di akun YouTube Tribun Timur. Di situ viral banyak banget, komentarnya udah hampir 5.000, kemudian untuk penontonnya kurang lebih sekitar 700.000, hampir 1 jutaan ya. Di situ ada sebuah tulisan di dalam video, yaitu salah satu akun yang mempunyai video asli dari video ini. Jadi di situ tertulis sebuah salah satu akun Instagram. Dari situlah saya lari ke Instagram untuk mengecek akun tersebut. Dan setelah saya menemukan akun tersebut, saya klik, ternyata akun ini bersifat privasi. Sehingga dengan kata lain, jika kita ingin melihat video ini di dalam akun Instagram dia, kita harus follow dulu. Ini. Lagi dan lagi, kalau memang ini adalah kejadian nyata tanpa settingan yang terjadi tanpa disengaja, kenapa akun dia ini diprivasi? Sehingga orang ketika penasaran setelah melihat potongan video pada akun YouTube Tribun Timur, ingin melihat versi fullnya, dia lari ke Instagram dia. Tapi kenapa ribuan orang lari ke sana? Akunnya ini dibikin privasi. Sehingga untuk melihat video dia, ini kita harus follow dulu. Kesimpulannya adalah video ini dibuat semata hanya karena popularitas. Dia ingin populer, dia ingin mendapatkan followers, sehingga membuat video sedemikian rupa. Karena memang pasaran untuk di Indonesia, video-video seperti ini memang lagi melunjak ya. Dari video ini saya jadi ingat dengan video viral yang sebelumnya. Dan video ini juga sempat saya angkat di channel YouTube saya, yaitu tentang penarikan pusaka di Tugu Puncak Gunung Lawu. Untuk saya pribadi sangat-sangat tidak percaya bahwa itu adalah ritual penarikan benda pusaka. Karena apa? 1.001 orang berani melakukan hal tersebut di puncak Gunung Lawu. Lalu kalau memang saya percaya bahwa ini adalah sebuah bohong, kenapa saya angkat? Di sini perlu saya luruskan bahwa saya mengangkat, ikut membahas atau mereview video tersebut ini karena saya menantang aksinya yang manjat Tugu Puncak Gunung Lawu. Bukan masalah penarikan benda pusakanya. Karena jelas saya tidak percaya. Sekali lagi yang saya komentari dalam video saya, ini adalah aksi pendaki itu saat memanjat Tugu Puncak Gunung Lawu. Dan kemudian selanjutnya di sini saya ada satu video penampakan terbaru yang terjadi di Pasar Dieng Gunung Lawu. Ini juga diupload oleh salah satu akun YouTube. Yang pertama di sini menampilkan sebuah video penampakan sekelebatan bayangan yang berjalan di antara semak-semak belukar. Nih coba kita slow motion ya. Yang dikasih buletan ini adalah bayangan hitamnya. Kemudian lanjut yaitu sosok misterius yang ngintip di bawah pohon setinggi. Nih videonya, Gunung Lawu. Kemudian di atasnya ada plakat yaitu Pasar Dieng. Nih yang tepat ada buletannya nih. Coba kita slow motion ya. Kita deketin. Dari ketiga video ini silahkan teman-teman berkomentar. Yang pertama,
yaitu tentang suara tangisan seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah penampakan bayangan hitam. Untuk yang ketiga yaitu sosok mata yang ngintip di bawah pohon stigi di Pasar Dieng, Gunung Lawu. Silahkan perhatikan, kemudian jangan lupa berkomentar. Saya rasa cukup sekian. Saya Kangzi dari lereng Lawu Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.